Hai guys, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya, supaya pada saat gue upload video baru, kalian yang tahu duluan guys. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka mata, buka telinga, buka hati dan nalar kita. Iki kabar indah, siap kabeh ya. Lagi rame sekarang terkait dengan jus rasa jis. Kenapa saya istilahkan ini sebagai jus? Karena kabar berita tentang JIS Jakarta International Stadium itu lagi di blender, lagi di jus, lagi rame. Siapa nanti yang akan menguasai opini? Ya, kita nggak tahu. Apakah orang-orang yang hari ini berpihak pada Jakarta International Stadium JIS yang sekarang ini apa adanya, nggak usah tambah-tambah, nggak usah direnovasi lagi, atau pihak pemerintah dalam hal ini PSSI, dalam hal ini Menpora, dalam hal ini Presiden yang ingin merenovasi Jakarta International Stadium. Dalam seminggu terakhir ini akan jadi sesuatu hal yang masih sangat ramai. Terlebih beberapa hari lalu ada pertemuan dari banyak pihak termasuk Kementerian PUPR, terus mendatangkan seorang pengusaha rumput, entah dari mana itu, jadi beliau adalah pengusaha rumput yang diminta untuk mengecek rumput yang ada di Jakarta International Stadium. Lalu disimpulkan bahwa rumput yang ada di Jakarta International Stadium sekarang ini akan diganti dengan biaya kurang lebih 6 miliar. Nah, ini justru yang akan jadi polemik, yang akan ditambah ramai. Awalnya hanya sekedar Jakarta International Stadium aja yang akan dipakai untuk Piala Dunia U17, ya cukuplah, selesai gitu saja. Atau bukan Piala Dunia yang senior kan gitu. Yang kemarin Piala Dunia U20, pemerintah katanya sudah menyiapkan beberapa lapangan termasuk GBK, ya kan? Nah, kebetulan GBK akan ada konsernya Coldplay itu, ya, jadi barengan gitu, jadi waktunya bersamaan dengan adanya Coldplay, sehingga akhirnya meliriklah ke Jakarta International Stadium. Sebenarnya tidak masalah dengan itu, ini pakai saja kan begitu, itu milik negara. Pak Anies juga kalau misalkan direnovasi model apa juga tidak masalah. Pak Anies sebenarnya, Pak Anies tidak ada masalah. Cuman hari ini orang-orang yang menggunakan nalar sehatnya melihat kondisi Jakarta International Stadium yang sekarang sudah begitu bagus, terus masih harus diganti segala macam, tidak dipakai dulu baru dievaluasi, tapi dievaluasi dulu baru mau dipakai gitu. Itu menunjukkan bahwa ada komponen-komponen politik yang ikut masuk dan terserap di dalam peristiwa ini, sehingga saya menganggap lebih kental nuansa politiknya dibandingkan nuansa festival olahraga atau pesta olahraga Piala Dunia U17-nya sendiri. Ini hal yang menurut saya kurang pas, karena ya sebelumnya pernah dipakai oleh Atletico Madrid dan Barcelona, dan pengunjungnya juga 60 ribuan juga, pulang dan berangkatnya lancar-lancar saja karena memang Pemda DKI sudah menyiapkan angkutan-angkutan yang ke sana. Terus yang kedua, pernah dipakai untuk konser Dewa. Nah, yang konser Dewa itu memang agak crowded karena sampai malam tidak ada angkutan-angkutan yang, ya itu tidak ada koordinasi, intinya kan begitu, sehingga ada keramaian di situ, angkutannya tidak dipersiapkan. Sebenarnya bisa diatasi tanpa harus merenovasi dan membiasakan diri dari konsep awal yang digagas oleh Pak Anies, bahwa memang itu adalah
lapangan yang digunakan untuk dengan sedikit emisi, maksudnya jangan mobil-mobil itu tak banyak yang masuk ke sana, parkir di sana. Kalau orang mau datang ke sana ya beramai-ramai datang jalan dan menikmati bersamaan dengan dan tidak berantem gitu loh. Dan tidak perlu berantem gitu loh. Dan ini lapangan yang mempersatukan, narasinya begitu, karena memang Pak Anies kan kerjanya dengan gagasan, narasi, dan kerja, jadi hasilnya ada. Nah ini tidak ada narasinya, tidak ada apa-apanya, tiba-tiba direnovasi. Jadi Gelora Bung Karno pun untuk prasasti terkait dengan peresmian apa sudah diganti dengan prasasti renovasi yang diresmikan oleh Pak Jokowi juga. Jadi banyak hal yang terhapus di situ. Sebenarnya kalau supaya tidak jadi polemik, dan saya yakin Pak Anies pun ikhlas ya. Misalkan Jakarta International Stadium itu diganti namanya dengan Jokowi International Stadium pun saya pikir ya Pak Anies pun ikhlas. Tapi kan masa Pak Anies tahu itu bukan milik dia. Dia kemarin bekerja sebagai gubernur karena tugas. Selesai tugas itu ya milik rakyat semuanya. Ini orang-orang yang tahu posisi sebenarnya. Dan hari ini orang berpolemik itu seolah-olah pertarungannya antara Anies dan Jokowi yang sekarang ini. Aniesnya nggak ngapa-ngapain, ada di Arab ibadah, di sininya murad marid kan gitu. Orang-orang yang mendukung JIS itu mereka bertarung dengan orang-orang yang mencoba merenovasi itu. Ya terlepas dengan rumput diganti biayanya 6 miliar itu kan ya apa sih gitu. Ini sungguh sesuatu hal yang ya harusnya itu dilakukan pada saat orang FIFA-nya sudah ke sini. Orang FIFA sudah sampai di sini melihat kondisi, akhirnya memutuskan misalkan harus diganti rumputnya, gantilah gitu. Tapi kemungkinan tidak diganti karena dari awal itu asesornya adalah orang-orang dari FIFA. Lapangan itu tuh dipantau, diasesori oleh orang-orang FIFA, sangat memenuhi standar FIFA. Bahkan ada beberapa pengamat olahraga mengatakan bahwa JIS itu melebihi standar FIFA. Nah, lalu bagaimana yang semacam ini, narasi yang semacam ini masih dipelihara terus menerus? Apa perlu kita nggak usah direnovasi? Kira-kira gini, kalau nggak usah direnovasi, JIS itu kita ganti saja namanya jadi Jokowi International Stadium. Kira-kira enggak masalah, enggak apa-apa. Ya lakukan saja, enggak apa-apa. Ganti saja dengan Jokowi International Stadium. Lebih jelas itu. Lebih jelas. Jadi enggak usah khawatir Pak Jokowi. Semua yang ada di Indonesia ini milik Anda dan keluarga Anda. Tidak yang lain ngontrak. Yang begini ini dikhawatirkan maksudnya ke sana. Dulu zaman reformasi yang namanya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme itu real ada itu hanya pada saat Mbak Tutut itu jadi menteri sosial, akhirnya meledak lah itu namanya nepotisme anaknya. Sebelumnya tidak ada, anaknya Pak Harto jadi pejabat nggak ada. Famili pejabat-pejabat itu berbisnis, maksudnya pejabat-pejabat itu tidak berbisnis sama sekali. Tidak ada bisnis yang mereka lakukan. Namun mereka nepotismenya adalah kerabatnya berbisnis. Artinya dengan KTP-LC lah. Nepotismenya itu masih dengan KTP-LC. Sekarang ini semua menteri itu pengusaha. Sekarang. Pejabat-pejabat itu semua punya usaha, pengusaha. Yang ini anaknya lah jadi ini, yang ini anaknya lah jadi dicalonkan jadi wali kota mana lah, menantunya jadi wali kota mana lah, presiden begitu. Dan menteri-menteri juga ada. Zulkifli Hasan ada yang mau dicalonkan di Lampung, terus anaknya Pak Luhut, mana menantunya entah KSAD, entah siapa belum tahu, nanti jadi panglima gitu. Ya ini nepotisme yang sekarang justru lebih real gitu. Jadi hari ini ya kita harus bergerak, tidak sekedar bergerak-gerak. Kalau bergerak-gerak saja kita cuma dapat keringat. Jadi kalau bergerak
kita dapat semangat, kita bisa melakukan apa saja kalau kita berani bergerak bersama. Tetap syukuri perbedaan dan ikhtiarkan persatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.